itu orang yang tidak pernah nongkrong itu kesannya kaku dalam menjalani kegiatan keseharian. Bahkan dia nggak ngerti bagaimana sih cara memanusiakan manusia, bagaimana sih berkomunikasi dengan orang yang sedikit nakal, bagaimana sih berkomunikasi dengan seorang yang memiliki jabatan. Mereka banyak gagap dalam mengatasi masalah itu kalau tidak terlatih berkomunikasi dalam pergaulan. Ini fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sedikit orang yang menghukumi orang yang suka nongkrong sebagai orang pemalas. Banyak juga orang-orang tua itu menganggap seorang pelajar ataupun orang yang tidak punya pekerjaan, kemudian dia nongkrong, berkumpul dengan teman-teman sebayanya, distempel sebagai orang yang mengganggu. Ini wajar karena orang yang memberikan stempel itu tidak menyadari bahwa ternyata tidak hanya keburukan yang diperoleh akibat suka nongkrong, tapi faktanya sebenarnya ada beberapa manfaat yang justru hanya diperoleh oleh orang yang pernah nongkrong. Nah, ini penting untuk kita ketahui bersama jika kalian sebagai orang tua kemudian anak Anda masih sekolah atau anak Anda pengangguran, ya ada caranya. Sebaiknya diingatkan saja agar dia bisa mengontrol waktunya, agar bisa balance antara kebutuhan nongkrongnya dan kebutuhan agar dia sendiri bisa lebih produktif. Nah, kali ini aku mau ngomongin bukan dampak buruknya ya, tapi lebih kepada apa sih keuntungan bagi orang yang nongkrong gitu, bagi orang yang menghabiskan waktu luangnya bersama atau berkumpul dengan rekan-rekan sebayanya. Taruhlah kita sebagai orang yang suka berkumpul di suatu tempat bersama orang sebaya atau bahkan lebih di usianya bersama-sama. Dianggapnya itu kadang sebagian orang menganggap wah itu sampah masyarakat kerjanya cuma nongkrong doang, nggak ada kegiatan, gitaran doang, gerang-gereng mengganggu gitu. Mungkin itu ada benarnya, tetapi tidak melulu benar. Nah, tidak panjang lebar, ada 5 poin. Yang pertama, subscribe dulu ya. Enggak, yang pertama jelas menongkrong itu bisa melepas kepenatan dan stres. Apakah saya dulu waktu remaja suka nongkrong? Banget. Saya saat muda gitu, apalagi zaman-zaman sekolah gitu, SMA gitu ya, ketika kegiatan belajar mengajar dari sekolah kita pulang ke rumah gitu ya, pasti habis maghrib udah oke-oke pasti ada satu titik berkumpul dengan rekan-rekan sebaya atau 1 tahun di atas usia kita, bahkan atau 1 tahun di bawah kita, atau bahkan ada bapak-bapak, kakek-kakek nongkrong bersama. Di situ berbagai macam level usia berkumpul, jumlahnya banyak, mereka udah bergerumbul yang ngobrolin apa aja. Banyak yang nggak jelas, ya banyak yang nggak jelas, tapi bukan berarti semuanya nggak jelas. Tetap setiap ada kegiatan ada ada sesuatu yang bisa kita ambil, ada hikmah di balik kegiatan tersebut. Nah, yang pertama tadi udah saya sebutkan adalah melepas kepenatan dan stres. Nongkrong bisa menjadi sarana untuk melepaskan kepenatan siapa saja. Kalau dia seorang pelajar yang kepenatan belajar, aktivitas kegiatan belajar mengajar, aktivitas rutinitas pulang pergi dari rumah ke sekolah, dan kalau dia seorang pekerja ya jelas dia akan bisa melepas kepenatan rutinitas kesibukan dia keseharian dalam melakukan aktivitas pekerjaan. Nah, itu jelas. Kemudian yang kedua adalah nggak bisa dipungkiri, orang yang suka nongkrong itu bisa meningkatkan skill, bukan hanya skill biasa tapi juga meningkatkan skill komunikasi dan bisa menjadikan tongkrongan ini sebagai sarana untuk membangun jejaring sosial. Kenapa aku bilang nongkrong bisa skill? Dulu zaman SMA itu masih terbatas lah ya, masih terbatas sarana dan prasarana. Nggak semua orang yang di usia 16-15 itu orang tuanya mampu membelikan gitar. Nah, pada saat kita nongkrong ternyata di tempat tongkrongan itu ada beberapa orang bisa bermain gitar, sehingga itu men-trigger kita untuk ikut belajar. Itu meningkatkan skill yang memang sih tidak berdampak secara langsung agar
memperoleh uang, tapi proses-proses itu adalah bagian bagian upaya untuk meningkatkan life skill ya. Jadi kita mengetahui prosesnya, oh ternyata untuk bisa merangkai lagu kita harus tahu urutannya, kita harus tahu chord apa, oh kuncinya apa aja, sehingga kunci ini bisa dirangkai menjadi sebuah alunan yang indah. Itu meningkatkan skill. Terus yang juga penting untuk kehidupan di masa yang datang adalah nongkrong juga bisa meningkatkan skill komunikasi. Apakah kita bisa menjadi seorang yang dominan, ataukah kita bisa menerima setiap pendapat dalam setiap momen, atau bahkan kita bisa berpendapat yang lebih baik dibanding yang lain. Itu bisa dilatih dari kegiatan nongkrong. Nongkrong bisa menjadi kesempatan untuk bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang yang baru. Jelas, dengan begitu nongkrong juga bisa membangun jaringan sosial yang multi usia. Kalau kita berkomunikasi dengan orang yang jauh lebih tua, tingkat kedewasaan orang yang pernah nongkrong dengan berbagai macam level usia itu kematangannya jauh lebih cepat dibanding orang yang tidak pernah nongkrong sama sekali. Bahkan kalau saya melihat dari rekan-rekan saya yang dekat gitu, orang yang tidak pernah nongkrong itu kesannya kaku dalam menjalani kegiatan keseharian. Bahkan dia nggak ngerti bagaimana sih cara memanusiakan manusia, bagaimana sih berkomunikasi dengan orang yang sedikit nakal, bagaimana sih berkomunikasi dengan seorang yang memiliki jabatan. Mereka banyak gagap dalam mengatasi masalah itu kalau tidak terlatih berkomunikasi dalam pergaulan. Ini fakta. Saya memiliki tidak hanya sedikit orang, tapi banyak orang yang hidupnya hanya belajar, tidur, belajar, tidur, belajar, tidur, berprestasi, akhirnya gagal di kemudian hari. Dia hanya pinter di kelas, dia gagap menjalani kehidupan yang nyata dalam kehidupan yang sungguhnya bermasyarakat, bersosial, dan berkehidupan yang normal pada umumnya. Nah itu tadi yang kedua. Terus kemudian orang nongkrong ternyata memiliki benefit yang lain, yaitu bisa meningkatkan kreativitas. Ya iyalah, dalam kondisi santai otak manusia itu cenderung lebih mudah untuk menghasilkan ide-ide kreatif dan masalah-masalah yang bisa dihadapi. Contohnya begini, ketika taruhlah kita datang ke tempat tongkrongan di mana kita termasuk orang yang awal. Jadi biasanya di sebuah tongkrongan itu macam-macam, ada orang yang memiliki gitar, kita karena kita yang pertama nongkrong, gitar belum ada di tempat tongkrongan, kita ambil itu gitar ke rumah teman kita, diambil biasanya. Itu udah biasa begitu, kita ambil karena belum ada teman, kita cari posisi di mana kalau hati kita sedang penat gitu ya, hati kita sedang penat, kita tidak mau ngeriung terlalu banyak orang, biasanya cari posisi yang lebih sepi. Nongkrong di tempat yang agak minggir atau tidak mudah terlihat oleh banyak orang yang biasanya nongkrong di situ. Nah, dari situ biasanya mendapatkan ide-ide gitu. Misalnya dulu ini cuma contoh ya, nggak harus melulu dicontek atau di apa, tapi ini ilustrasi aja bahwa memang nongkrong itu bisa meningkatkan kreativitas. Begini, dulu pada saat nongkrong, saya sering ngambil gitar, terus gitaran sendiri di satu tempat yang tidak mudah dilihat oleh banyak orang. Nah, dari situ ada perenungan-perenungan. Saya melihat tumpukan batu bata dari tanah gitu, yang belum dibakar gitu. Nah, saya tuh penasaran, akhirnya ingin tahu lebih jauh tentang proses pembuatan batu bata. Nah, kenapa batu bata dibuat? Akhirnya ingin tahu bagaimana sih harga jual batu bata, siapa sih peminatnya. Nah, akhirnya dengan begitu, ini serius, kita orang-orang yang nongkrong yang statusnya masih belajar itu dulu mampu memproduksi batu bata dari tanah. Ini fakta, itu bentuk kreativitas, contoh yang nyata yang justru malah menjadi trigger meningkatkan ide dan kreativitas, sehingga dia jauh lebih produktif dibanding sekedar nongkrong biasa. Ini poin yang ketiga dari manfaat nongkrong, ya kan? Terus kemudian poin yang keempat, semua orang ini udah tahu ya kan, kalau nongkrong jelas akan bisa dijadikan sarana sebagai upaya menyambung tali silaturahmi teman-teman yang tadinya tidak pernah bertemu. Ini juga erat kaitannya dengan upaya untuk mempererat hubungan sosial gitu. Ya, nongkrong bersama teman-teman ataupun dengan keluarga bisa membantu hubungan sosial jauh lebih baik.
Karena dengan nongkrong yang tidak ada beban yang targeting yang harus dicapai, justru akan memberikan waktu untuk saling berbicara dan berbagi pengalaman. Nah, kan banyak banyak orang yang ingin berbicara, berbagi pengalaman. Nah, ini hubungan tali silaturahmi, bahkan dalam agama Islam itu membangun tali silaturahmi adalah pintu rezeki. Nah, pintu rezeki yang luar biasa. Kadang tidak disadari bahwa orang-orang yang belum sampai kepada fase-fase bagaimana sih kita menyambung tali silaturahmi tidak menyadari bahwa itu adalah lubang atau pintu rezeki yang memang luar biasa. Memang tidak melulu dapat uang, tapi dengan bertali silaturahmi, menjambung tali silaturahmi, mempererat hubungan dengan rekan, saudara, kerabat, saudara kandung, saudara bukan kandung, ini banyak hal yang bisa didapatkan. Dengan ngobrol dengan mereka, siapa tahu setiap upaya obrolan-obrolan itu men-trigger pikiran kita, oh ternyata ada peluang usaha, oh ternyata mereka dapat uang dari sekedar begini begitu. Nah, itu kita yang tadinya tidak memiliki pandangan seperti itu mendapat banyak masukan dari berbagai orang yang memiliki latar belakang berbeda. Jelas nongkrong sangat bagus jika diatur dengan baik, dibuat seimbang agar jauh lebih produktif, tidak terbatas hanya sekedar nongkrong dan hura-hara saja. Kemudian itu tadi yang keempat ya. Kemudian yang kelima adalah jelas karena banyaknya komunikasi yang terbangun dari berbagai background dan perbedaan usia akan menambah wawasan. Jadi yang kelima adalah manfaat dari nongkrong adalah menambah wawasan. Nongkrong bisa menjadi kesempatan untuk mendiskusikan topik-topik yang ringan atau bahkan yang berat, tergantung dari kelompok yang tempat kita nongkrong. Kalau kita nongkrongnya bersama anak-anak pelajar ya bisa aja tongkrongan itu mendiskusikan topik-topik tentang seputar mata pelajaran. Kalau kita tongkrongannya bersama orang-orang yang sedang bekerja ya bisa saja kita mengobrolkan topik-topik bagaimana sih mendapatkan side hustle, bagaimana sih cara mendapatkan penghasilan tambahan di luar gaji yang sudah rutin kita terima. Bisa saja mereka berbagi pengalaman tentang hal itu, dan kita sebagai pendengar, sebagai orang yang terlibat di dalam tongkrongan itu bisa memetik apa sih poin yang bisa kita ambil manfaatnya, dan kemudian kita bisa juga terapkan dalam kehidupan kita untuk memperbaiki kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Itu tadi yang kelima. Namun demikian penting juga diketahui bahwa nongkrong yang berlebihan bisa menjadi tidak produktif dan bisa mengganggu kesehatan fisik dan mental seorang. Nah, hal yang penting tadi itu, jadi 5 poin tadi itu perlukah saya ulas? Saya konklusi ya udah saya konklusi dengan cepat. 1, melepas kepenatan dan stres. 2, meningkatkan skill komunikasi dan membangun jaringan sosial. Kemudian 3, meningkatkan kreativitas. Jelas yang keempat ini juga sangat penting, yaitu menyambung tali silaturahmi atau mempererat hubungan sosial kemasyarakatan. Kemudian yang kelima adalah menambah wawasan. Namun demikian perlu diketahui bersama, jika kita sebagai orang tua kemudian anak remaja kita sering nongkrong, jangan bosan untuk selalu mengingatkan, jangan terbawa arus. Anak yang sering nongkrong harus diberi batasan-batasan, informasi-informasi apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Anak yang sering nongkrong harus selalu diingat. Jangan pernah bosan kita sebagai orang tua untuk mengingatkannya bahwa ada hal yang tidak baik di tempat tongkrongan ketika kita tidak memiliki filter yang baik. Maka benamkanlah filter-filter terbaik Anda sebagai orang tua agar anak-anak Anda tetap bisa produktif, bisa adaptif di masa-masa yang akan datang. Itu saja dari saya. Semoga ulasan manfaat dari nongkrong ini bisa memberi manfaat kepada Anda. Terima kasih telah menonton video saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus.